Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Yang saya hormati teman-teman KJP Angkatan 10 yang hebat dan para guru yang saya hormati. Alhamdulillah kita bisa bertemu dengan keadaan baik, dengan keadaan sehat. Selawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita dapat bergabung dengan umat Islam yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melakukan diseminasi budaya positif, yaitu yang akan dipresentasikan oleh Bu Umroh SPDI dan Ibu Syarifah Aini SPD. Untuk menghemat waktu, sebelum kita memulai webinar ini, maka kita akan melakukan doa yang akan dipimpin oleh Ahmad Mulyadi. Monggo Pak Mol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, peserta webinar diseminasi, sebelum acara ini dimulai, langkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikanlah manfaat ilmu serta kebaikan dalam pelaksanaan diseminasi ini, sehingga apa yang kami harapkan, apa yang kami cita-citakan tercapai dengan baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, Mas Zulfan, silakan. Terima kasih Pak Mol. Semoga doa pembuka yang dihaturkan oleh Bapak Mol, semoga kita diberkati untuk pelaksanaan webinar ini. Sebelum kita lanjutkan ke pemateri, ada hal yang perlu saya sampaikan di sini, bahwa di dalam budaya positif terdapat nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid. Hal itu dilakukan agar murid itu dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan berkarakter. Maka dari itu kita selaku guru harus melakukan pengembangan diri, contohnya melakukan webinar dengan topik budaya positif. Maka dari itu mohon Bapak Ibu di sini disimak dengan baik. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri nanti bisa membantu kita selaku guru pengajar di sekolah dapat mengayomi atau membina siswa kita sesuai keinginan kita, seperti itu. Maka dari itu saya serahkan kepada pemateri hebat kita, yaitu untuk pemateri pertama yaitu Bu Umroh. Monggo, silakan Bu Umroh. Terima kasih Pak Zulfan atas waktunya, dan saya ucapkan selamat datang untuk teman-teman
yang sudah mengikuti diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 TGP Angkatan 10 kelas 88 Kabupaten Sampang. Selawat serta salam kita haturkan kepada kehadiran kita baginda Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga kita pada pagi hari yang cerah ini bisa bermuajah di pada kesempatan pada hari ini. Dan untuk materi pada siang ini saya akan memaparkan tentang budaya positif, di mana sebelumnya mungkin banyak teman-teman yang sudah tahu saya Bu Umroh, guru PAI SMAN 1 Ketapang, dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang budaya positif. Ya, budaya positif yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka bisa berkembang menjadi pribadi yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Nah, hal ini sesuai dengan pemikiran KHD, di mana profil pelajar Pancasila di sini harus disesuaikan atau diterapkan di sekolah masing-masing. Untuk budaya positif di sini yang harus kita jelaskan itu sebenarnya ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Tujuannya diadakan budaya positif yaitu memunculkan keyakinan warga sekolah untuk menerapkan budaya positif. Jadi, setiap warga sekolah itu memiliki untuk menerapkan budaya positif yang ada di sekolah tersebut. Terus yang kedua, terbentuknya motivasi prinsip pada diri murid dengan meyakini nilai kebajikan universal, di mana motivasi intrinsik ini sangat diperlukan oleh setiap manusia sehingga dia itu bisa berkembang sesuai dengan apa yang dimiliki, baik bakat, minat, dan sebagainya. Dan apabila motivasi intrinsik ini tidak dikembangkan, maka akan ada motivasi ekstrinsik yang bisa mempengaruhi kehidupan orang tersebut. Yang ketiga, yaitu terbentuknya murid sesuai dengan profil Pancasila, di mana di sini profil Pancasila yang ada 5 tersebut harus ada pada diri murid sehingga murid tersebut bisa berkembang sesuai dengan bakat dan minat serta diterapkannya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk perubahan paradigma belajar, ini kita mulai budaya positif yang pertama. Perubahan paradigma belajar. Ini pengertiannya, bila ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia. Ubahlah paradigma kita tentang skema pemahaman dan penjelasan aspek tentang realitas. Nah, di sini perubahan paradigma belajar itu kita dimulai pada murid, di mana murid itu harus mengalami perubahan belajar mulai dari sebelumnya, kemarin, sekarang, dan besok. Di mana hari sekarang harus lebih baik dari hari kemarin, dan besok itu harus lebih baik dari sekarang. Dan itu pun tidak harus serta-merta harus berubah secara menyeluruh, tapi berubahnya sedikit demi sedikit sehingga ada perubahan yang bisa membuat kita ini menjadi lebih baik ke depannya. Apalagi sekarang kurikulum merdeka yang berpihak pada murid, maka kita sebagai guru harus bisa mengembangkan bakat dan minat murid sehingga murid di sini mengalami paradigma perubahan yang konsisten sehingga murid menjadi lebih baik ke depannya. Di sini ini merupakan pengertian daripada disiplin positif.
kemampuan memerintah diri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab, nilai kebajikan yang bersifat positif yang memiliki tujuan mulia, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, di sini untuk disiplin positif itu sebenarnya dimulai dari pembiasaan diri. Apabila pembiasaan diri dilakukan, yang pertama memang kita melakukannya dengan terpaksa, namun apabila kita melakukannya terus-menerus akan menjadi pembiasaan yang dilakukan secara ikhlas. Di mana di sini disiplin positif itu tujuannya yaitu profil pelajar Pancasila. Dan untuk profil pelajar Pancasila di sini ini harus diterapkan untuk murid agar murid tersebut bisa menjadi orang yang bermanfaat di kemudian hari. Nah, berikut adalah penerapan disiplin positif di SMAN 1 Ketapang, yaitu 5S, di mana 5S ini sudah ada jadwal untuk setiap guru, setiap harinya itu ada 3 guru yang piket di depan gerbang sekolah menyambut kedatangan murid dengan senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Di mana murid dan guru harus sudah menuntun kendaraannya mulai dari gerbang sampai ke parkiran. Baik murid maupun guru harus melaksanakannya agar ini sudah menjadi pembiasaan di SMAN 1 Ketapang. Sholat berjamaah. Yang kedua, sholat berjamaah ini biasa dilakukan pada sholat duhur, di mana karena di sini musolanya itu tidak mencukupi untuk 700 siswa, maka untuk sholat berjamaah biasanya di sini dijadwalkan, di mana satu hari ada 3 kelas dan satu minggu setiap kelas harus bisa mengikuti sholat berjamaah dan didampingi oleh wali kelas, di mana wali kelas di sini membantu guru PAI untuk menggiring siswanya sholat berjamaah. Terus yang ketiga ada khatmul Quran, di mana khatmul Quran ini dilaksanakan setiap sebulan sekali, dilaksanakannya di kelas masing-masing yang dipandu oleh wali kelas masing-masing. Terus yang ketiga ada koordinasi wali murid. Maksudnya di sini koordinasi dengan wali murid apabila yang pertama siswa mengalami masalah baik terlambat sekolah, terus melanggar peraturan sekolah, atau siswa tersebut menang USN atau hal-hal yang berbau akademik, maka wali kelas serta wakakesiswaan juga mengundang atau berkoordinasi dengan wali murid terkait hal tersebut. Yang ketiga yang kelima istighosah, yaitu pembacaan istighosah yang dilaksanakan setiap sebulan sekali di lapangan, di mana setiap siswa itu berada di lapangan bersama guru di depan, di mana istighosah ini dipimpin oleh guru PAI. Yang selanjutnya yaitu literasi. Literasi ini juga dilaksanakan setiap minggu sekali, di mana literasi ini juga dilaksanakan di kelas masing-masing dan dipimpin oleh guru masing-masing, dan siswa diwajibkan untuk membawa buku bacaan. Yang terakhir yaitu pembacaan Asmaul Husna. Selain pembacaan Asmaul Husna di sini, di sekolah kami juga ada doa terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai, lalu dilanjutkan dengan pembacaan Asmaul Husna, dan setelah pembelajaran ditutup, maka akan ditutup dengan doa juga. Nah, ini sekilas tentang penerapan disiplin positif di SMAN 1 Ketapang. Namun sebenarnya banyak sekali hal-hal disiplin positif yang sudah dilaksanakan, namun cuma ini yang bisa saya tampilkan untuk diseminasi hari ini. Kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan setiap orang tentu berbeda, dan orang tersebut harus berusaha memahami pandangan orang lain. Di mana kebutuhan dasar di sini ada 5.
Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Dan yang terakhir adalah penguasaan. Nah, kita masuk ke kasus. Ya, mungkin ada teman-teman yang mau menjawab, silahkan. Persilahkan. Ini ada kasus Pak Arya mendapat laporan bahwa Budi sering mengganggu temannya saat pelajaran berlangsung. Budi kadang mengambil pensil gambar temannya saat pelajaran menggambar. Menurut Anda, sebagai wali kelas, apa yang akan dilakukan Pak Arya? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Budi melakukan hal itu? Mungkin ada yang mau menjawab? Ya, Bu Arifah, silakan. Monggo Bapak Ibu, ini ada kasus dari Ibu Umroh, Pak Mol, mungkin yang lain, monggo. Di sini ada kasus sebagai wali kelas apa yang akan dilakukan Pak Arya dalam dimana kasusnya itu mendapat laporan bahwa Budi sering mengganggu temannya. Hal apa? Apakah penghakiman? Seperti itu ya Bu Umroh yang nggih? Ya, sesuai dengan apa namanya tadi, kebutuhan dasarnya. Monggo Pak Mol. Ini mau dihukum apa bagaimana ini Pak Mol? Pak Ferry, gimana? Halo? Pak Ferry? Ya, mungkin ini menggunakan apa itu segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas, terus validasi kesalahan, terus keyakinan. Mungkin dengan cara itu, menurut saya. Ya, apakah yang dilakukan Pak Arya itu sudah apa namanya? Dapat laporan bahwa Budi sering mengganggu temannya. Ya, itu Pak. Sebagai Apakah langsung menegur atau gimana Pak? Oh, Pak Mudor itu mau menjawab, silakan Pak Mudor. Baik, terima kasih. Pak Arya perlu melakukan pendekatan dan juga menanyakan hal apa yang menjadi kebutuhan dasarnya gitu. Karena dia mungkin ingin mencari perhatian gitu dari teman-temannya. Kemudian mungkin juga dia merasa senang mengganggu temannya. Jadi perlu dilakukan pendekatan sehingga treatment apa yang cocok untuk dia begitu ini. Dan penanganan kasusnya yang cocok untuk dia itu apa gitu. Jadi harus dilakukan pendekatan dulu kepada si murid itu. Ya, terima kasih Pak Mudor dan Pak. Ya, terima kasih. Tadi yang Pak Mul bilang itu Pak Arya harus melakukan segitiga restitusi ya untuk mengatasi masalah Budi tersebut. Sedangkan menurut Pak Mudor yaitu melakukan pendekatan kebutuhan dasar. Apakah anak ini kurang perhatian? Apakah anak ini senang atau bagaimana? Mari kita lihat dulu ke kebutuhan dasar sebelumnya, yaitu ya kebutuhan dasarnya yang pertama bertahan hidup. Manusia akan bertahan hidup bila yang pertama makan minum. Betul, Dan Bu. di sini ya kita itu bisa bertahan hidup jika kita kebutuhan dasarnya yaitu makan minum itu terpenuhi. Yang kedua yaitu apa namanya, kita harus bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar karena kita bukan makhluk pribadi namun makhluk sosial. Dan yang seterusnya yaitu
kebutuhan dasarnya adalah kasih sayang dan rasa diterima, di mana kita semua ini pasti membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima, karena kasih sayang itu yang pertama muncul saat kita menyukai seseorang, dan akan merasa diterima bila seseorang tersebut memberikan kasih sayang kepada kita. Terus yang selanjutnya yaitu kebebasan, mana kita itu merasa bebas, kebutuhan dasarnya bebas tanpa tertekan, sesuai dengan keinginan kita, namun sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu maksudnya kebebasan. Kesenangan, kita senang bila sesuatu yang kita inginkan itu akan tercapai. Nah, mungkin seperti itu, senang dalam artian tersendiri. Penguasaan, mungkin di sini kita merasa paling hebat di antara orang-orang di sekitar, sedangkan kita bisa saja meremehkan orang lain. Namun penguasaan di sini sangatlah penting bagi kita, karena kita juga sebagai manusia pasti memiliki penguasaan tersebut. Nah, untuk kasus tadi di sini sudah saya petakan di mana. Nah, di sini kebutuhan dasar Budi tadi karena mengambil pensil gambar temannya. Yang pertama yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Karena di sini Budi menginginkan perhatian dari temannya, jadi dia mengambil pensil warna punya temannya. Penguasaan, Budi merasa hebat karena bisa menggoda teman-temannya dan teman-temannya takut, sehingga temannya tersebut mengajukan kepada Pak Arya. Kebebasan, Budi di sini menginginkan pensil warna punya temannya karena lebih menarik. Bisa jadi pensil warna punyanya Budi ini sudah patah-patah atau sudah tidak menarik lagi. Kesenangan, di sini Budi senang saat melihat temannya kesal. Nah, untuk bertahan hidup, apakah ada kebutuhan dasar Budi? Mungkin ada teman-teman yang mau menjawab. Silakan. Apakah ada? Halo teman-teman. Tidak ada ya? Saya lanjutkan. Di sini memang kebutuhan dasar karena tadi Budi itu mengambil hasil teman-temannya, maka kebutuhan hidup bertahan hidupnya tidak ada. Namun yang lainnya ini sudah saya jelaskan satu persatu. Nah, di sini juga ada kasus. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasikan perubahan yang ingin diperoleh Bimo seperti di kolom sebelah ini. Nah, ini kebutuhan dasarnya. Ya, ini saya minta satu-satu. Silahkan dijawab. Kebutuhannya apakah kesenangan, cinta, kasih sayang dan diterima, penguasaan? Kan dijawab. Yang nomor 1 saya acak saja ya. Bu Rahma, silakan. Bu Rahma. Iya Bu Umroh. Ya, Bu Rahma, untuk kebutuhan dasar yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Ini termasuk manakah? Kesenangan, kasih sayang dan diterima, penguasaan atau kebebasan? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Seru. Ya. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Aku hebatkan bisik-bikin ibu Bu guru. Rahma, untuk yang pertama saja. Oh, yang pertama saja. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru gitu. Itu termasuk kesenangan, kasih sayang dan diterima, atau penguasaan atau kebebasan? Kesenangan Bu.
Kesenangan, ya betul sekali. Senang, karena di sini sudah ada kata senang, maka kebutuhan dasar yang dimiliki anak TK tersebut adalah kesenangan. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Silakan Bu Syarifah. Ya, kalimat tersebut itu kenapa Bu Syarifah? Kasih sayang. Ya, kasih sayang dan diterima karena di situ dia merasa ibu gurunya sayang sama anak TK tersebut. Yang ketiga, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Silahkan Pak Ferry. Pak Ferry. Ya, Pak Ferry mungkin lagi di luar, mungkin Bu Silvi. Oh, Pak Ferry muncul. Pak Ferry, silakan dijawab, Pak. Aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Itu termasuk kebutuhan dasar kesenangan, kasih sayang diterima, penguasaan atau kebebasan. Ya, kalau menurut saya pribadi itu sebuah kesenangan, kebanggaan, karena dia merasa hebat, bisa bikin ibu gurunya mengejar, dia merasa bisa mengendalikan ibu gurunya, emosinya juga dia kendalikan, dan akhirnya dia merasa, wah aku ini hebat, sudah bisa membuat ibu guruku ngejar diriku kan gitu ya. Jadi menurut saya itu kesenangan merasa dirinya sudah mampu begitu ya Bu Umroh gitu ya. Ya, terima kasih. Teman-teman yang lain bisa menambahkan. Ya, terima kasih Pak Ferry atas jawabannya. Mungkin ada teman-teman lain yang mau menambah jawaban? Tidak ada ya? Sebenarnya tadi yang sudah dikatakan oleh Pak Ferry itu sudah benar, karena merasa dia hebat, dia menguasai, maka di situ masuk ke penguasaan. Dan yang terakhir, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Ya, mungkin Bu Silvi. Bu Arifah mau menjawab? Ya Bu, mungkin itu menurut saya aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Itu sebuah kebebasan mungkin ya. Oh ya. Terima kasih Bu Arifah atas jawabannya. Ya, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Jadi anak TK tersebut memiliki kebebasan, yaitu bisa mewarnai melakukan pembelajaran mewarnai itu di luar kelas. Terima kasih atas jawabannya teman-teman untuk kebutuhan dasar pada siang ini, pagi ini. Nah, hukuman, sanksi atau konsekuensi. Nah, sebelum saya masuk ke kasus ini, saya mau nanya ke Bu ya. Saya mau nanya ke Wahyuni. Halo Wahyuni. Tidak. Atau ke Pak Mulyadi aja. Pak Mul, apabila dalam suatu pembelajaran itu terdapat yang melanggar peraturan, apa yang Anda lakukan? Apakah langsung menghukum atau memberi sanksi atau konsekuensi? Silakan Pak Mul. Baik, tentunya kita sebagai seorang guru tidak semerta-merta kalau hukuman berat itu tidak, tetapi sesuai aturan pasti ada. Kita harus melihat dulu apa yang dilanggar, apa yang diperbuat, sebesar apa. Jadi kita harus tentukan. Langkah pertama misalnya
jika anak melanggar seperti itu, kita tanyain dulu, jangan langsung dimarah-marahin. Khususnya sekarang kalau anak-anak itu langsung dimarah, pasti langsung emosi, langsung down, takut biasanya lagi. Jadi yang terbaiknya cara mengatasinya itu dengan empat mata, baik berdua misalnya secara empat mata dengan baik-baik, pelan-pelan, karena anak-anak sekarang itu emosinya sangat tinggi, sangat labil menurut saya. Jadi untuk sanksi kita kalau bisa perjanjian dulu, kalau berat langsung dihukum, itu pasti psikologi seorang anak pasti. Jadi harus langkah demi langkah secara ringan, mungkin dengan pengertian, penjelasan yang sedikit demi sedikit sehingga merubah pola pikir anak-anak itu sendiri. Jadi intinya hukuman berat jangan langsung gitu. Kita harus kasih penjelasan gitu. Seperti itu Bu Nur. Ya, terima kasih Pak Mul. Jadi kita kalau ada permasalahan pembelajaran di sekolah atau di kelas itu kita harus tidak boleh langsung marah-marah kepada siswa, tidak boleh langsung memberi hukuman, sanksi. Namun di sini kita harus mengetahui dulu alasannya apa anak-anak. Nah, di sini ini merupakan penerapan segitiga restitusi, dan itu segitiga restitusi di sini itu akan nanti dijelaskan di setelah saya. Nah, saya lanjut. Di sini ada kasus. Ya. Nah, Ariel datang terlambat karena terburu-buru, baju yang dipakai terbalik. Ariel disuruh maju ke depan dan berdiri dengan satu kaki. Saat berada di depan kelas, teman-teman itu menertawakan Ariel. Namun Pak Tono di sini membiarkan teman-teman Ariel menertawakan. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Tono terhadap Ariel? Mengapa? Dua, menurut Anda tindakan Pak Tono terhadap Ariel adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Mungkin ada di antara teman-teman yang mau menjawab, silahkan. Pak Anton, silakan Pak Anton. Iya. Tindakan Pak Tono ini kasus Kak. Pak Anton, silakan dijawab Pak Anton. Menurut saya tindakan yang diberikan Pak Tono mungkin menghukum itu tidak, sehingga akan melekat kepada siswa. Lebih baik hukumannya. Oh iya, Pak Sahid angkat tangan, silakan Pak Sahid. Pak Sahid. Pak Sahid silakan kalau mau menjawab. Tidak ada suaranya Pak Sahid ini. Apa keliru terpencet Pak Sahid ini? Iya, kena pencet kayaknya. Begitu. Mungkin ada teman-teman yang mau menjawab selain Pak Sahid ini yang mungkin kepencet. Pak Anton, Pak Heri mau menjawab? Oh ya, silakan Pak Heri. Terima kasih Ibu Umroh.
Jadi Iya kan, bisa sih. di sini ada dua pertanyaan ya. Apakah saya hanya cukup jawab satu atau kedua-duanya? Ya, Bu Umroh. Kalau beda. Bisa jawab semua, Pak. Bisa jawab satu. Kalau jawab semua nanti yang lain tidak kebagian. Jadi menurut saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Jadi Bener ya apa? apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Tono terhadap Ariel? Betul, Ben. Tahu betul. Kalau menurut saya Bukan Quran. ini saya tidak setuju Ini atas. karena Pak Anton itu langsung menghukum kayaknya. Karena anak itu bukan apa namanya residivis ataupun buron ya, dia menghukum. Maka menurut saya seharusnya Pak Anton menanyakan gitu ya. Jadi mengapa Ali ini bajunya terbalik gitu ya. Jadi dia menggali informasi. Kemudian dari informasi itu kemudian Pak Anton harusnya Pak Tono harusnya memberikan apa namanya itu membuat rasa bersalahnya Ariel, maka Ariel akan dengan sendirinya dia sadar apa yang dia lakukan itu salah. Ya, Ben, fokus ke apa udah Maka dia dicari informasi, kemudian Ariel ini sampai keburu-buru. Yang jelas nanti Ariel akan memberikan alasan, misalkan, anu Pak, saya bangunnya kesiangan, gitu ya. Atau saya terburu-buru karena membantu orang tua di rumah, gitu ya. Maka, jadi menurut saya terlalu dini, gitu ya, sebagai penghukum. Makanya seharusnya Pak Tono ini bertindak sebagai manajer, jadi dia apa namanya tidak seharusnya seperti ini, karena ini yang jelas akan melemahkan psikologis murid anak itu sendiri ya. Jadi akan berdampak nanti ke depannya, mungkin nanti anak itu akan menjadi pendendam atau dia akan melampiaskan atau membalas dendam yang dia terima kepada teman-temannya gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lain jawaban saya ini. Terima kasih Bu Umroh. Oleh Pak Ton, Maman Goyengko. Terima kasih Pak Ferry atas jawabannya tadi ya, benar sekali apa yang dikatakan oleh Pak Ferry bahwa yang dilakukan Pak Tono itu salah karena di sini langsung memberikan hukuman tanpa menanyakan apa sih alasannya Ariel di sini terlambat sekolah, mengapa sampai bajunya dipakainya terbalik seperti itu. Dan harusnya kita ini akan sadar bahwa apa yang dilakukan Ariel itu memang salah, namun kita harus tahu bahwa bagaimana cara memperbaikinya. Dan di sini kalau langsung dikasih apa namanya hukuman seperti yang dilakukan oleh Pak Tono, ini bisa melemahkan psikologis anak sehingga kedepannya anak tersebut bisa apa namanya memiliki sifat-sifat negatif yang di sini bisa membuat masa depan anak tersebut kurang apa namanya kurang baik. Nah, terus saya lanjutkan di sini perbedaan hukuman sanksi dan restitusi, konsekuensi dan restitusi. Di sini hukuman itu merupakan identitas gagal karena hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, di mana tadi bisa menyakitkan bagi anak dan bisa membuat apa namanya melemahkan psikologis anak, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu penuh, karena itu pasti diingat-ingat terus hukuman tersebut. Korban mendapatkan keadilan, ya biasanya seperti itu. Terus anak-anak akan tersakiti biasanya karena hukuman di sini karena tadi itu diingat sepanjang waktu, maka itu akan tersakiti, apalagi kalau kita ini mengingat-ingatnya terus.
perilaku pasif agresif semakin meningkat. Ya, karena hukuman biasanya teman-teman anak-anak ini atau murid-murid kita ini akan menjadi lebih pasif dan agresif terhadap sesuatu yang mereka lakukan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, ini adalah pikiran orang-orang terdahulu, di mana kalau murid tidak takut maka tidak akan berjalan suatu sistem. Ini salah. Yang selanjutnya yaitu berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Nah, jadi menurut hukuman ini hanya ada di sekolah saja, sedangkan di dunia masyarakat itu tidak ada. Sedangkan identitas untuk disiplin konsekuensinya yaitu sesuatu yang harus terjadi, itu konsekuensi. Restitusi itu merupakan pilihan. Nah, ini mungkin untuk restitusi akan disampaikan nanti setelah pada pemateri kedua. Kalau kondisi ini tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu pendek, sedangkan restitusi menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Kalau konsekuensi itu korban bisa diabaikan, sedangkan restitusi korban mendapatkan ganti. Murid, kalau konsekuensi murid dibuat tidak nyaman, sedangkan restitusi murid mendapatkan penguatan. Kalau konsekuensi itu penguatannya hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Di sini konsekuensinya, sedangkan kalau restitusi masalahnya terdekat. Kalau konsekuensi itu memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, di mana di sini guru pasti akan memantau kelakuan anak tersebut, sedangkan pada restitusi ini murid belajar bertanggung jawab terhadap perilakunya. Jadi rasa tanggung jawab, nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri anak itu akan muncul pada waktu restitusi. Sedangkan untuk konsekuensi di sini membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Jadi membantu penerapannya, sedangkan restitusi ini fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Jadi pada restitusi ini permasalahan itu bisa dipecahkan dalam waktu panjang. Terus dilanjut, kalau hukuman di sini ini peraturannya adalah kamu harus, biasanya seperti itu kan. Kita sebagai guru dulu sebelum kita mengetahui tentang restitusi pasti kita akan melakukan hukuman. Maka peraturannya kamu harus begini, kamu harus begitu. Sedangkan kalau konsekuensi di sini apa peraturannya? Maukah kamu melakukannya? Terima kasih. Sedangkan kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi restitusi itu lebih ke bagaimana keyakinan anak, bagaimana dia itu bisa memecahkan masalah sendiri. Hukuman bagi murid pasti murid itu membenci peraturan karena itu tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Sedangkan konsekuensi murid menghormati peraturan, cuma menghormati saja tapi tidak jarang untuk melakukannya. Sedangkan restitusi murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, tadi kalau konsekuensi itu untuk dirinya sendiri, tapi kalau untuk restitusi plus orang lain, hukuman itu bernilai negatif, sedangkan konsekuensi menilai netral, restitusi nilainya positif. Nah, di sini ada juga hukuman biasanya awas kalau kamu lakukan lagi, nanti awas kamu. Itu biasanya yang diucapkan oleh orang-orang penghukum, sedangkan orang-orang konsekuensi itu lakukan apa yang saya katakan, memerintah namun tidak seperti hukuman. Terus, kalau restitusi di sini, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Nah, ini lebih ke cenderung bagaimana anak tersebut berpikir ke depannya yang lebih baik. Kalau hukuman itu modenya paksaan, kamu harus begini, seperti itu, seperti yang tadi dikatakan di atas. Sedangkan untuk konsekuensi itu memberi stimulus dan bagaimana respon anak terhadap hal-hal yang sudah dilakukan. Sedangkan restitusi ini lebih ke teori kontrol, bagaimana anak tersebut mengontrol diri agar tidak melakukan kesalahan. Terus hukuman itu mendorong menyalahkan diri. Ya,
Biasanya kalau sudah mendapat hukuman berarti kita yang disalahkan sebagai orang yang melakukan kesalahan. Sedangkan konsekuensi ini mendorong kepatuhan. Jadi kita harus patuh terhadap peraturan yang ada. Sedangkan restitusi di sini mendorong disiplin positif, bagaimana kita merubah kesalahan yang ada pada diri kita. Hukuman di sini konsep diri buruk, karena tadi sudah menyalahkan diri, jadi kita itu buruk sekali seperti itu. Sedangkan kalau konsekuensi, konsep diri ini baik, karena tadi sudah kita mendapatkan konsekuensi. Sedangkan restitusi di sini konsepnya diri ini kuat. Kalau kita ini salah seperti ini, kita harus bisa memperbaiki, kita harus lebih kuat lagi, kita harus menjadi lebih baik lagi. Nah, terus hukuman di sini murid belajar menyembunyikan kesalahan. Biasanya kalau kita ini memberi hukuman pada anak, pasti anak kebanyakan berbohong agar dia itu tidak mendapatkan hukuman. Terus untuk konsekuensi di sini murid belajar taat peraturan. Jadi kita ini harus bisa membuat diri anak ini taat peraturan, itu menurut konsekuensi. Sedangkan menurut restitusi, anak bisa memecahkan masalah. Terus untuk hukuman ini mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, di mana membayar impas kesalahan. Sedangkan untuk konsekuensi mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Sedangkan restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Nah, terus saya lanjutkan, hukuman itu biasanya berdampak pada murid itu marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri, karena di sini tadi itu melemahkan psikologis anak juga. Sedangkan untuk konsekuensi itu mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Sedangkan restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Terus dilanjut, tiba-tiba untuk hukuman biasanya dilaksanakan tiba-tiba dan tidak harapan serta sangat melukai. Sedangkan untuk konsekuensi sudah diketahui dan masuk akal. Ya, biasanya konsekuensi itu dilakukan setelah anak tersebut sudah ada konsekuensinya apa kalau saya melakukan ini, gitu. Terus kalau untuk restitusi biasanya berupa undangan untuk mengadakan restitusi, atau kita akan didampingi oleh wali kelas atau guru BK. Kalau hukuman biasanya dibuat guru, kalau konsekuensi dibuat guru dan murid, sedangkan restitusi ini dibuat oleh murid. Menyakitkan biasanya untuk hukuman, sedangkan untuk konsekuensi ini membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan penerapan konsekuensi. Sedangkan untuk restitusi menguatkan guru, menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka dan belajar positif. Dan motivasi di sini ada dua, motivasi perilaku manusia, di mana motivasi ada eksternal dan ada internal. Untuk anak, kita ini harus memberikan motivasi internal, bukan eksternal. Nah, internal ini seperti tadi, hukuman atau konsekuensi yang dilakukan anak itu merupakan hukuman. Sedangkan untuk anak yang melakukan sesuatu yang baik biasanya mendapat penghargaan, imbalan atau hadiah. Nah, ini memotivasi siswa dari eksternal. Ini yang bagus, namun ini apabila dilakukan secara berlanjut, maka hal ini dapat menurunkan perilaku anak yang positif. Dan apabila kita melakukannya untuk hal yang positif untuk anak, maka kita harus melakukannya dengan motivasi internal di sini, agar anak tersendiri bisa menghargai dirinya sendiri. Nah, untuk ini biar tidak bosan, ya kita bisa menyimpulkan yang ini. Nah, untuk ini kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini termasuk hukuman apa konsekuensi, teman-teman? Halo, ini termasuk konsekuensi atau hukuman?
mencatat 100 kali di dalam kalimat. Saya tidak akan terlambat. Hukuman. 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 Ya, ini sebenarnya konsekuensi. Kenapa? Karena di sini kalau dia terlambat maka dia akan menulis di dalam buku tersebut. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan, termasuk Hukuman tetap. hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Kalau menurut saya konsekuensi. Ya, konsekuensi karena dia sudah mencoret bangku, maka dia harus menghapusnya. Menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Konsekuensi menurut saya tapi. Konsekuensi karena di sini dia harus mengganti kertas yang sudah dicoretnya. Berjemur di lapangan basket Ibu Nining jam 12-nya. Hukuman. Ya. Ini hukuman fisik. Terus murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Ini termasuk Hukuman. ya, hukuman. Terus berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki. Hukuman. Hukuman, tetap hukuman. Ya, hukuman. Membersihkan tumpahan air karena tersenggol. Ini termasuk Konsekuensi. karena di sini dia membuat salah dan dia harus membersihkan tumpahan air. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Ini termasuk Konsekuensi bukan, Bu? Kurang tahu sih. Kalau menurut saya konsekuensi. ya ini termasuk konsekuensi. Terus dilanjut duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru pikir karena cederai teman saat bermain di lapangan. Terus apa teman-teman? Sama-sama nih. Mikir. Duduk di pinggir Nggak tahu, lapangan Neng. pada jam hukuman. Terus melambat lagi di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit setelah selesai. Konsekuensi ya. Konsekuensi. Lapangan basket 2 kali. Ini termasuk Hukuman. Oke. Hukuman. apa teman-teman? Hukuman bukan. Halo. Sarifah, Dari ini pengumuman dua orang. dan membersihkan WC ini sama. Ini termasuk apa? Bu Umroh itu disuruh berhenti saja, nanti ditutup sampean saja. Hukuman. Termasuk hukuman. Nah, ya, ini hukuman. Mungkin materi pada minggu ini saya cukupkan sekian karena waktunya sudah melebihi batas. Mungkin untuk restitusi dan yang lainnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Umroh selaku pemateri 1. Setelah ini kita akan melanjutkan ke pemateri 2. Silakan Bu Sarifah. Waktunya 30 menit lagi Bu Sarifah ya. Monggo. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar jelas dan merdu. Terdengar, Bu. Sudah terdengar, Bu, jelas, Terima kasih Bu. atas waktunya, Pak Sufa. Merdu sekali. Ini saya akan jelaskan ramai ini ya. Merdu nih kalau duet enak nih. Ya, baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kita masuk ke definisinya langsung ya.
Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Adapun tujuan pembuatan keyakinan kelas yaitu sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Jelas sekali di sini bahwa keyakinan kelas itu dibuat agar ketika anak melanggar, mereka bisa memahami apa yang telah nilai-nilai kebajikan mereka langgar. Kemudian untuk peran guru di sini, kenapa harus membuat keyakinan kelas, yaitu agar bersama-sama membuat keyakinan kelas. Dengan begitu mereka akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi bedanya peraturan dengan keyakinan, kalau peraturan guru yang membuat sehingga murid tidak merasa dilibatkan, akhirnya tidak membuat mereka belajar secara bermakna. Sedangkan keyakinan karena anak-anak dilibatkan, maka mereka akan merasa lebih ingin menjalani apa yang mereka buat. Kemudian selanjutnya yaitu pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Pembentukan keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, dan pernyataan keyakinan kelas ini senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalimat-kalimat yang negatif nanti diubah ke dalam bentuk positif. Keyakinan kelas juga hendaknya tidak terlalu banyak agar mudah diingat oleh semua warga kelas, dan keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi semisal tidak bisa diterapkan atau bertentangan dengan keyakinan sekolah, maka tidak usah dibuat keyakinan kelas. Kemudian semua warga kelas juga hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Namun ini nanti disaring. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas bisa diubah dalam waktu tertentu sesuai dengan kondisinya. Berikutnya yaitu tentang prosedur pembentukan keyakinan kelas. Situ membaca apanya? Ringko, pun baca apa pun penjelasan, berkuat baca sesuai. Contoh yang jelas ya, lima dari kontrol, manfaat budaya positif. Wih, kena kok. Aduh, Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas ini, murid-murid berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati, yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal atau mudah dipahami, dan pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam prosedur. Maaf ya, jadi ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Murid-murid berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah, kemudian mencatat semua masukan-masukan di papan tulis atau di kertas besar. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif, kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat, tinjau ulang keyakinan sekolah tersebut secara bersama, kemudian disetujui dan ditandatangani secara bersama-sama. Lalu akhirnya keyakinan sekolah atau kelas ini selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas agar bisa terlihat oleh seluruh warga kelas. Ini contoh keyakinan kelas yang saya buat. Jadi tidak perlu banyak, cukup sedikit tapi mudah diingat oleh anak-anak dan mengandung semua nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Lanjut materi berikutnya, yaitu 5 posisi kontrol atau dalam restitusi. Definisi dari 5 posisi kontrol sendiri yaitu suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan dengan pendekatan restitusi. Kemudian dalam hal ini guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin. Selanjutnya 5 posisi kontrol itu ada 5. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, kemudian manajer. Kita bahas satu-satu, teman-teman. Jadi di sini ada contoh permasalahan.
ada seorang murid yang melanggar suatu peraturan sekolah. Selanjutnya ada dialog antara seorang guru dengan murid tersebut serta bagaimana guru tersebut menjalankan disiplin dengan menggunakan kelima posisi kontrol untuk kasus yang sama. Kasusnya yaitu Adi yang terlambat hadir di sekolah. Kita masuk ke posisi kontrol pertama yaitu penghukum. Nah, biasanya guru di sini itu yang bertindak sebagai penghukum menggunakan hukuman fisik atau verbal. Kemudian juga senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Yang ketiga, pikir hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Nah, yang keempat, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk menghardik. Nah, biasanya kata-katanya penghukum yang bertindak sebagai penghukum ini kamu selalu saja salah. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu. Jadi intonasi nadanya juga tidak enak didengar. Langsung masuk ke posisi kontrol yang kedua, yaitu pembuat rasa bersalah. Guru atau orang yang bertindak sebagai pembuat rasa bersalah itu biasanya bersuara lebih lembut, kemudian menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Membuat murid memiliki penilaian dari yang buruk tentang diri mereka, murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang yang disayangi. Kemudian nada suaranya juga memelas. Ini nada suara guru terhadap murid ya. Kemudian bahasa tubuhnya juga merapat pada anak dan lesu. Nah, untuk yang posisi kontrol sebagai teman, kita ini biasanya sering melakukan ini. Jadi untuk yang teman, itu biasanya tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kemudian menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Membuat murid akan merasa bergantung dan selalu mengandalkan guru. Nada suaranya juga ramah, akrab, dan bercanda. Nah, biasanya kata-katanya berupa, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ini membuat anak itu biasanya bergantung kepada guru. Lanjut ke pemantau. Guru biasanya di sini bertindak bertanggung jawab atas perilaku murid yang sedang diawasi, kemudian bertindak berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi, dan mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku murid yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nada suaranya juga datar, bahasa tubuhnya formal. Nah, kalimatnya itu biasanya kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Ini sebenarnya posisi kontrol yang bagus, tapi di sini anak masih merasa tertekan karena diawasi oleh guru dan tidak merasa dilibatkan dalam pembuatan konsekuensi yang bersama dibuat. Yang terakhir, manajer. Seorang manajer ini posisi kontrol yang diidam-idamkan agar bisa dilaksanakan oleh guru. Karena biasanya guru yang bertindak sebagai manajer itu berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya dan mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih kuat. Contoh kata-katanya yaitu, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Gumro, slide-nya terlihat ya temannya. Tidak Bu, tidak kelihatan slide-nya. Bu Umro. Hilang Bu. Umro. Kelihatan di sini kelihatan. Sudah kelihatan. Manajer lanjut Bu Sarifah. Sekarang ada contoh bagaimana percakapan guru dengan Adi bila ada di posisi manajer.
Jadi guru, Adi apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Adi menjawab, tahu Pak. Nah, guru juga menjawab, ya tadi kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, di sini sudah sangat jelas ketika kita sebagai guru menerapkan posisi manajer, maka kita mempersilahkan murid untuk mengetahui kesalahannya sendiri, kemudian menemukan apakah tindakan yang seharusnya dilakukan setelah melakukan pelanggaran. Nah, pada posisi manajer ini, suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk. Sehingga murid tidak tampak rendah, merendahkan diri sendiri, dan juga bisa menemukan sendiri apa solusi dari tindakannya. Selanjutnya yaitu next Bu Umroh. Bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilakunya, sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan positif, nyaman, dan aman. Terlihat di sini bahwa untuk posisi penghukum dan pembuat orang merasa bersalah ini ada di identitas gagal. Kemudian untuk teman dan pemantau ini ada di identitas berhasil, namun perilaku kontrolnya juga positif. Tapi untuk manajer, ini identitas berhasil dan kontrol dirinya itu ada dalam diri murid sendiri. Jadi bisa menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa. Dalam slide ini ditampilkan dampak terhadap murid dan juga guru dalam melakukan 5 posisi kontrol. Mungkin Bapak Ibu, apakah ada yang perlu ditanyakan dalam 5 posisi kontrol ini atau belum dipahami sebelum masuk ke segitiga restitusi, yaitu materi terakhir? Saya lanjut saja dulu ya ke segitiga restitusi. Bu Umroh. Nah, segitiga restitusi ini adalah salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah dan agar mereka menjadi murid yang merdeka. Arti dari restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Adapun langkah-langkah dari segitiga restitusi itu ada 3. Bu Umroh bisa tampilkan slide-nya Bu Umroh. Bu Umroh. Tahapan segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, teori kontrolnya kita semua pasti akan melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Tindakannya, guru itu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Setelah itu untuk validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Kemudian guru akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal, di mana tindakan guru itu berupaya untuk memunculkan motivasi intrinsik dalam diri murid dengan menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas. Selanjutnya, ada beberapa contoh kalimat dalam penggunaan segitiga restitusi. Untuk menstabilkan identitas, itu kata-katanya biasanya berbuat salah, itu tidak apa-apa.
Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian untuk validasi tindakan yang salah, contoh kalimatnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, itu contohnya ya. Kemudian untuk yang menanyakan keyakinan, salah satu contohnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, atau apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Sebenarnya di slide berikutnya ada contoh saya sedang melakukan segitiga restitusi, namun belum bisa ditampilkan karena bentuk ini PDF. Nah, langsung ke kesimpulan saja kalau begitu. Materi kok bahaya kan nyaman. Dalam kesimpulan ini bisa tarik bersama-sama, guru itu merupakan kunci dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Karena guru adalah pemimpin pembelajaran yang menuntun murid sehingga ia menjadi teladan bagi murid. Oleh sebab itu, guru dengan nilai-nilai dan perannya serta visi guru penggeraknya harusnya dapat menerapkan konsep-konsep inti budaya positif dalam dirinya dan dalam setiap kegiatan pembelajaran serta di lingkungan sekolah. Nah, konsep inti itu yaitu yang pertama disiplin positif. Kemudian di dalam disiplin positif ini terdapat banyak nilai-nilai kebajikan yang harusnya bisa kita terapkan hingga kita bisa mengimbaskan pada murid-murid kita. Kemudian motivasi perilaku manusia. Ketika kita memahami motivasi perilaku manusia yang belum terpenuhi, maka kita bisa memberi tindakan yang tepat kepada murid dengan memberikan motivasi internal kepada mereka. Setelah itu membuat keyakinan kelas atau sekolah agar anak bisa menjadi tahu nilai kebajikan apa yang telah mereka langgar. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Dengan mengetahui kebutuhan dasar anak yang belum terpenuhi, secara tidak langsung kita dapat membuat rancangan tindakan apa yang sebaiknya kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak tersebut secara tepat. Kemudian kita juga harus menggunakan posisi kontrol restitusi yang sesuai, yang bisa membuat mereka tahu dan belajar secara bermakna dari tindakan yang mereka langgar. Yang terakhir, tindakan tersebut harus sesuai dengan segitiga restitusi. Sekian, silakan Pak Sulfan mungkin dibuka sesi diskusinya. Terima kasih. Mungkin soalnya waktunya hampir selesai nggih. Saya buka 3 pertanyaan saja. Monggo yang mau bertanya sebelum saya simpulkan. Dari SMP mana Pak? SD Pak? SD? Woi, saya sampean pembinakan area. Kepalanya dia. Asing. Monggo. Ya, Bu Ainur Rafika, monggo Bu Ainur Rafika. Nanti satu pertanyaan langsung dijawab Bu Sarifah ya, sama Bu Umroh ya. Baik, Pak. Kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat tertarik dengan pemaparan dari teman-teman CGP khususnya pada penyampaian keyakinan kelas dan tentang posisi kontrol. Jadi ada 2 pertanyaan ini Bapak. Yang pertama tentang keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas ini saya sempat menerapkan di kelas. Tapi kesannya hanya bisa bertahan di 2 bulan atau 3 bulan saja di awal. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara teman-teman di sini untuk mempertahankan keyakinan kelas tersebut agar bisa dilaksanakan oleh semua siswa dan bisa bertahan sampai akhir tahun. Pertanyaan 2, Bapak ya. Boleh ini? Monggo Bu, monggo. Boleh, 2 silakan. berarti tinggal 1 Bu. Tenang. Kan 3 pertanyaan. Oke, baik. Yang pertanyaan kedua itu saya ingin sharing session atau ingin sharing jawaban dari teman-teman CGP bersama tentang
segitu posisi kontrol. Di mana tadi saya mendengarkan ada 5 sisi kontrol, yang terakhir manajer. Jadi kita diharapkan bisa menjadi manajer begitu ya. Nah, apakah saat dilaksanakan di lapangan kita melaksanakan step by step? Jadi dari posisi pertama baru menjadi posisi kedua dulu, baru ketiga, atau kita bisa langsung menjadi posisi yang kelima? Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih Pak Sulfan. Oke, terima kasih Bu Ainur Rafika. Monggo Bu Sarifah langsung dijawab. Baik. Untuk yang pertanyaan pertama mengenai keyakinan kelas hanya bertahan 2 bulan setelah dibuat, ya memang betul karena murid itu juga ada masa jengahnya juga ya, namanya juga anak-anak. Oleh sebab itu pembuatan keyakinan kelas ini ketika sudah tidak dihiraukan lagi oleh anak-anak, kita perlu benahi lagi, kita perlu buat bersama lagi agar mereka mengingat kembali nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya. Jadi kalau menurut saya harus dilakukan reshuffle, jadi dibuat lagi dengan kondisi yang saat itu. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua mengenai posisi kontrol, sebenarnya memang yang manajer ini diharapkan, tapi anak-anak itu kadang kalau misalnya kita langsung menerapkan posisi manajer itu tidak bisa terbuka pada kasus-kasus tertentu. Jadi menurut saya, Vika, tidak harus dari yang penghukum dulu, membuat rasa bersalah dulu, kemudian teman pemantau baru tingkat manajer. Dilihat dulu kondisinya. Ketika kita menerapkan posisi kita sebagai manajer anak belum bisa terbuka, mungkin kita bisa masih menggunakan posisi sebagai teman dan pemantau. Tapi intinya kita tetap harus bisa memposisikan diri kita sebagai manajer. Itu kalau dari saya, Pak Sulfan. Mungkin ada tambahan dari Bu Umroh. Ada tambahan? Bagaimana Bu Ainur Rafika, puas atau tidak masalah jawaban dari Bu Sarifah? Ditambahkan Bu Umroh mungkin. Tidak ada tambahan ini. Satu pertanyaan lagi. Oke, Pak Ahmad Said, monggo. Ahmad Said. Baik Pak Sulfan, terima kasih atas waktunya. Sebenarnya gini, saya menanggapi dari pertanyaan dari Bu Ainur Rafika itu ya. Ini gini Bu, terutama pertanyaan yang kedua, 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Itu sebenarnya semuanya sangat kita butuhkan. Semuanya harus kita lakukan, akan tetapi kapan kita harus bisa menggunakan posisi sebagai seorang teman, kapan kita harus bisa memposisikan sebagai seorang pemantau. Namun kita harus melihat bahwa posisi kita adalah sebagai seorang guru, yang harus kita pegang adalah pastinya adalah manajer di situ. Kita bisa menjadi seorang teman terlebih dahulu, kemudian kita memposisikan diri kita adalah teman boleh, tapi tetaplah menjadi seorang guru yang nantinya ketika anak-anak membutuhkan kita lebih dari apa yang diharapkan oleh anak-anak, dan suatu saat sebagai guru itu tidak bisa memberikan, maka rasa kecewa pada anak itu tidak timbul, karena kita memposisikan kita sebagai seorang guru, yaitu guru yang posisinya sebagai seorang manajer. Kita bisa menjadi seorang teman untuk membuka apa permasalahan yang ada pada diri anak. Namun jangan lupa bahwa kita adalah sebagai seorang guru, posisinya adalah sebagai seorang manajer di situ. Seperti itu. Untuk yang pertanyaan yang pertama tentang keyakinan, ini memang jangankan cuma keyakinan ya, iman pun kadang naik turun di situ. Nah, ada kalanya kita harus menstimulus lagi, menyesuaikan apa yang menjadi suatu kebutuhan setiap harinya. Nah, di situ akan ada perubahan suatu keyakinan yang dibuat suatu kesepakatan oleh kelas tersebut. Itu yang harus kita lakukan. Jadi keyakinan itu tidak hanya cukup untuk dibuat dalam satu kali, satu kegiatan, satu semester misalnya seperti itu, akan tetapi kita harus melihat apa menjadi kebutuhan. Oh, keyakinan ini sudah tidak merasa dibutuhkan lagi, akan tetapi harus ada perubahan
dari keyakinan tersebut yang disepakati oleh semua kelas. Itu yang menurut saya yang harus kita terus lakukan. Jadi keyakinan itu tidak hanya dilakukan satu kali, akan tetapi kita harus melihat apa yang menjadi kebutuhan peserta didik kita. Itu Pak Sulfan dan Bu Syarifah, tanggapan dari diri saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad Syahid. Bagaimana Bu Ainur Rafika? Apakah sudah puas Bu? Apakah perlu ditambah lagi? Siap. Mungkin menurut saya cukup sekian ya. Sebelum saya tutup, bisa saya simpulkan, untuk menciptakan budaya positif di sekolah, seorang guru harus memiliki peran untuk membangun atau mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, yang dimana harus diawali oleh perubahan paradigma ya tentang 5 kontrol yang sudah dijelaskan oleh Bu Syarifah. Maka guru harus membimbing dengan 5 kontrol tersebut, seperti itu. Mungkin cukup sekian untuk webinar sesi 1 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami beserta pemateri Bu Syarifah dan Bu Umroh mengucapkan sangat terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Heri, bagaimana kabar Muna? Apakah baik? Alhamdulillah baik Bu. Heri sudah 3 hari tidak masuk tanpa keterangan. Ibu sudah berusaha telepon Heri berkali-kali tapi tidak pernah dijawab. Ibu juga sudah berusaha telepon orang tuamu tapi tidak aktif. Namun alhamdulillah kemarin ibu dapat nomor baru dari orang tuamu. Menurut informasi mereka katanya Heri tidak bolos. Heri itu berangkat dari sekolah pakai seragam. Apakah benar begitu? Ya Bu, memang selama 3 hari ini saya tidak masuk sekolah. Walaupun dari rumah saya memang pamit untuk berangkat ke sekolah Bu. Mengapa Heri tidak masuk sekolah nak? Karena saya terlambat Bu. Jadi saya malas untuk menelpon orang tua saya. Makanya saya memilih untuk bolos dan bermain game seharian di warnet Bu. Oh begitu, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Sekolah itu adalah tempat untuk kita memperbaiki kesalahan. Apakah benar begitu? Ya benar Bu. Ibu hargai keputusanmu untuk tidak melakukan tindakan yang lebih buruk, misalnya bolos ke tempat judi atau lainnya. Namun ibu yakin kamu bolos ini pasti memiliki alasan, betul? Ya Bu, saya bangun kesiangan. Soalnya tadi malam saya main game sampai jam 3 pagi untuk persiapan turnamen 1 minggu lagi. Sehingga saya terlambat datang ke sekolah. Daripada saya kembali ke rumah terus dimarahi orang tua saya, lebih baik saya bolos ke warnet Bu. Baiklah, kalau begitu mengapa Heri tidak menelpon orang tua Heri untuk mengantarkan Heri ke dalam sekolah kalau memang terlambat? Saya takut merepotkan orang tua saya Bu. Saya juga takut kalau saya bilang saya terlambat karena bangun kesiangan, nanti saya tidak diperbolehkan lagi untuk ikut turnamen. Oh begitu. Sekarang ayo kita coba pikirkan bersama. Kira-kira keyakinan kelas apa yang telah Heri langgar dalam tindakan Heri ini? Disiplin datang ke sekolah dan jujur pada siapapun Bu. Nah bagus. Menurutmu keyakinan kelas ini penting tidak untuk Heri? Penting Bu. Kalau begitu, maukah Heri memperbaikinya? Mau Bu. Bagaimana langkah Heri untuk memperbaiki tindakan Heri ini? Pertama-tama saya minta maaf kepada ibu selaku wali kelas saya.
karena saya sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Kemudian saya juga akan minta maaf kepada orang tua saya karena saya tidak jujur kepada mereka. Saya berjanji untuk lebih bisa memilah waktu antara belajar dan bermain game. Saya tidak akan tidur larut malam lagi supaya tidak kesiangan untuk berangkat ke sekolah. Baiklah, itu langkah yang sangat bagus. Tetap semangat ya Heri ya. Sekarang Ibu tanya, semisal Heri terlambat lagi, kira-kira yang akan Heri lakukan apa? Saya akan menelpon orang tua saya, Bu, untuk mengantarkan saya ke sekolah sesuai dengan peraturan sekolah, Bu. Semoga Heri tidak mengulangi kesalahan Heri lagi ya nak ya. Terima Bu. kasih, silakan kembali ke kelasnya ya. Terima kasih, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Al-Jabbar dari kelas 11 MIPA 3. Saya sangat senang dalam pembuatan keyakinan kelas yang dilakukan bersama Ibu Syarifah dengan teman-teman saya. Menurut saya pembuatan keyakinan kelas penting untuk dilakukan karena dapat dijadikan sebagai pedoman nilai-nilai kebajikan yang perlu kita sama-sama jalani. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.